wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ramla. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Lusawa. Ini adalah tugas ke-11 pembuatan video saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Di video kali ini kita akan bahas tentang sarana ilmiah, bahasa dan matematika. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bahasa. Nah, berbicara tentang bahasa, bahasa ini sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa, tiada komunikasi. Tanpa komunikasi, apakah manusia dapat bersosialisasi, dan apakah manusia layak disebut dengan makhluk sosial? Nah, sebagaimana yang dikutip oleh Jujun, bahwa keunikan manusia bukan terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Oleh karena itu, Ernst menyebut manusia itu sebagai animal symbolicum, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol. Nah, secara generik ini istilah yang mempunyai cangkupan yang lebih luas dan istilah homo sapiens, sebab dalam kegiatan berpikir manusia itu mempergunakan simbol. Ploss and Traeger mengatakan bahwa a language is system of arbitrary vocal symbol by means of which a social group cooperates. Bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk komunikasi. Nah, senada dengan definisi di atas, Joseph Brom itu mengatakan bahwa a language is a structural system of arbitrary vocal symbol by means of which member of social group interact. Bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbiter yang digunakan atau dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Selanjutnya kita masuk ke simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini berarti things that start of other things, atau sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain. Nah, hubungan antara simbol-simbol dan sesuatu yang dilambangkan itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau sesuatu yang bersifat alamiah. Contohnya seperti awan hitam. Nah, tandanya itu akan turun hujan, atau panas suhu badan yang tinggi itu tandanya suatu penyakit. Kemudian yang kedua, kita masuk ke simbol-simbol vokal. Nah, simbol-simbol vokal ini itu adalah simbol yang membangun ujaran manusia, adalah simbol-simbol vokal, yaitu bunyi-bunyi yang urutan-urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernapasan. Untuk memenuhi maksudnya, bunyi-bunyi tersebut haruslah didengar oleh orang lain dan harus diartikulasikan sedemikian rupa untuk memudahkan si pendengar untuk merasakan secara jelas dan berbeda dari yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu ada simbol-simbol vokal arbitrer. Nah, istilah arbiter di sini tuh bermakna mana suka, dan tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang dikandungnya. Hal ini akan lebih jelas bagi orang yang mengetahui lebih dari satu bahasa. Misalnya untuk menyatakan jenis binatang yang disebut Equus cabulus. Nah, orang Inggris menyebutnya horse, kalau orang Prancis menyebutnya cheval, kalau orang Indonesia itu menyebutnya sebagai kuda, dan orang Arab menyebutnya sebagai hison. Kemudian yang keempat, yaitu suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol yang arbiter. Walaupun hubungan antara bunyi dan arti ternyata bebas dari setiap suara hati nurani, logika, atau psikologi. Namun kerjasama antara bunyi-bunyi itu sendiri di dalam bahasa tertentu ditandai oleh konsistensi, ketetapan intern. Misalnya, setiap bahasa beroperasi dengan sejumlah bunyi dasar yang terbatas dan ciri-ciri fonetik lainnya seperti tekanan kata dan intonasi. Kemudian kita masuk yang kelima, yang dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Bagian yang kelima ini menyatakan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Nah, para ahli sosial menaruh perhatian pada tingkat laku manusia sejauh tingkat laku
tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi manusia lainnya. Jadi teman-teman sekalian, kita masuk ke fungsi bahasa. Jadi para pakar telah berselisih pendapat dalam hal fungsi bahasa. Nah, aliran filsafat bahasa dan psikologistik itu melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan aliran sosiologistik itu berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Nah, walaupun tampak perbedaan pendapat ini itu saling melengkapi. Secara umum dapat dinyatakan bahwa fungsi adalah dibedakan menjadi 4. Yang pertama, koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. Kemudian yang kedua, itu penetapan pemikiran dan pengungkapan. Kemudian yang ketiga, penyampaian pikiran dan perasaan. Kemudian yang keempat, tentang penyenangan jiwa. Kemudian yang terakhir, tentang pengurangan kegoncangan jiwa. Nah, menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Tahmiyah, bahwa fungsi bahasa itu dibagi menjadi 7 bagian. Jadi yang pertama itu ada fungsi instrumental. Jadi fungsi instrumental ini adalah penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi regulatoris. Nah, penggunaan bahasa ini untuk memerintah dan memperbaiki tingkah laku. Kemudian yang ketiga, fungsi interaksional. Nah, penggunaan bahasa ini untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran antara seorang dan orang lain. Kemudian yang keempat ada fungsi personal. Nah, jadi seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pemikirannya. Kemudian yang kelima ada fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa yang mencapai mengungkap tabir fenomena dan keinginan untuk mempelajarinya. Kemudian yang keenam ada fungsi imajinatif. Nah, jadi fungsi imajinatif ini yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Kemudian yang terakhir ada fungsi representasional. Nah, penggunaan bahasa ini itu untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikan pada orang lain. Candler mengemukakan 3 fungsi bahasa sebagaimana yang dikutip oleh Jujun dalam filsafat ilmu, yaitu simbolik, emotif, dan efektif. Nah, fungsi simbolik dan fungsi emotif menonjol dalam komunikasi ilmiah, sedangkan fungsi efektif menonjol dalam komunikasi estetik. Sedangkan Buhler itu membedakan fungsi bahasa ke dalam bahasa ekspresi, bahasa konatif, dan bahasa representasional. Bahasa ekspresif yaitu bahasa yang terarah pada diri sendiri, yakni si pembicara. Bahasa konatif yaitu bahasa yang terarah pada lawan bicara. Nah, sedangkan dalam bahasa representasional yaitu bahasa yang terarah pada kenyataan lainnya, yaitu apa saja selain si pembicara atau lawan bicara. Nah, lebih lanjut, Desmond Morris mengemukakan 4 bahasa, yaitu yang pertama information talking, pertukaran keterangan dan informasi. Yang kedua mode talking. Nah, hal ini sama dengan fungsi bahasa ekspresif yang dikemukakan oleh Buhler. Kemudian yang ketiga ada exploratory talking. Nah, sebagai ujaran untuk kepentingan ujaran, sebagaimana fungsi estetis dan grooming talking. Yang keempat, nah, tuturan yang sopan yang maksud kerukunan melalui percakapan, yakni menggunakan bahasa untuk memperlancar proses sosial dan menghindari pertentangan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, berbicara masalah sarana ilmiah, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama itu sarana ilmiah itu merupakan ilmu dan pengertian, bahwa ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah, seperti menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif. Nah, dalam mendapatkan pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Jadi, bahasa itu sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa itu merupakan alat
berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif. Dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah ini tuh sangat berkaitan erat dengan bahasa. Jadi ketika bahasa disifatkan dengan ilmiah, fungsinya untuk komunikasi disifatkan dengan ilmiah juga, yakni komunikasi ilmiah. Nah, komunikasi ilmiah ini merupakan proses penyampaian informasi berupa pengetahuan. Jadi untuk mencapai komunikasi ilmiah, maka bahasa yang digunakan itu harus terbebas dari unsur emotif. Selanjutnya, bahasa ilmiah dan bahasa agama. Nah, telah diutarakan sebelumnya bahwa bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, berbeda dengan bahasa agama. Jadi ada dua pengertian mendasar tentang bahasa agama. Jadi yang pertama itu ada bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabdikan di dalam kitab suci. Kemudian yang kedua yaitu bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial. Bahasa ilmiah dalam tulisan-tulisan ilmiah juga, terutama sejarah, jadi selalu dituntut secara deskriptif sehingga memungkinkan pembaca atau orang lain untuk ikut menafsirkan dan mengembangkan lebih jauh. Nah, sedangkan bahasa agama selain menggunakan gaya deskriptif juga, mereka menggunakan gaya perspektif, yaitu struktur makna yang dikandung selalu bersifat imperatif dan persuasif, di mana pengarang menghendaki si pembaca untuk mengikuti pesan pengarang sebagaimana terformulasikan dalam teks. Dengan kata lain, gaya bahasa ini cenderung memerintah. Selanjutnya kita masuk ke matematika dalam bahasa. Jadi sekitar abad ke-20 seluruh kehidupan manusia itu sudah mempergunakan matematika. Baik matematika ini sangat sederhana, hanya untuk menghitung 1, 2, dan 3, maupun yang sampai sangat rumit, misalnya perhitungan antariksa. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu sosial yang sudah mempergunakan matematika sebagai sosiometri, pisometri, ekonometri, dan seterusnya. Jadi hampir dapat dikatakan bahwa fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu juga. Jadi bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Jadi ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Dengan demikian, penalaran ilmiah menyadarkan kita kepada proses logika deduktif dan logika deduktif. Nah, matematika itu mempunyai peran penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika itu mempunyai peran penting dalam berpikir induktif. Selanjutnya kita masuk ke matematika sebagai bahasa. Jadi matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dan serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Jadi lambang-lambang matematika itu bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Jadi tanpa itu maka matematika hanya merupakan kumpulan rumusan-rumusan yang mati. Lambang-lambang dari matematika yang dibuat secara artifisial dan individual yang merupakan perjanjian yang berlaku khusus untuk masalah yang sedang kita kaji. Nah, sebuah objek yang kita telah dapat kita lambangkan dengan apa saja sesuai dengan perjanjian kita. Umpamanya kita sedang mempelajari kayak kecepatan jalan kaki seorang anak. Nah, maka objeknya kecepatan jalan kaki seorang anak. Jadi kita bisa lambangkan dengan tanda X. Jadi dalam hal ini itu mempunyai satu arti, yakni kecepatan jalan kaki seorang anak. Nah, dilambangkan dengan tanda X ini. Kenapa dilambangkan dengan tanda X? Supaya lebih jelas, yakni kecepatan jalan kaki seorang anak. Di samping itu, lambang X tadi ini itu tidak bersifat menjemuk. Nah, sebab tanda X ini hanya melambangkan kecepatan jalan kaki seorang anak dan tidak mempunyai pengertian yang lain. Nah, jika kita hubungkan kecepatan jalan kaki seorang anak dengan kecepatan objek lain, umpamanya seperti ini, jarak yang ditempuh seorang anak, berarti kita lambangkan dengan tanda Y. Nah, maka kita lambangkan dengan hubungan tersebut sebagai X sama dengan
Y per X, di mana Z itu melambangkan waktu berjalan kaki seorang anak. Sedangkan Z per YX kiranya jelas tidak mempunyai konotasi emosional dan hanya mengemukakan informasi mengenai hubungan antara X, Y, dan Z. Nah, dalam hal ini matematika mempunyai sifat yang jelas, spesifik, informatif, dengan tidak menimbulkan konotasi yang tidak bersifat emosional. Selanjutnya kita masuk ke matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Jadi matematika itu merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif itu diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empirik, jadi melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi atau penjabaran-penjabaran. Jadi teman-teman sekalian, matematika itu sendiri merupakan pengetahuan dan sarana berpikir deduktif. Nah, bahasa yang digunakan dalam bahasa artifisial, yakni bahasa buatan. Jadi keistimewaan bahasa ini adalah terbebas dari aspek emotif dan efektif, serta jelas kelihatan bentuk hubungannya. Jadi matematika lebih mementingkan bentuk logisnya. Jadi pola berpikir deduktif banyak digunakan baik dalam bidang ilmiah maupun bidang lain yang merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis kebenaran, ya. Misalnya diketahui A, jadi termasuk dalam lingkungan B, sedangkan B tidak ada hubungannya dengan C, jadi maka A tidak ada hubungannya dengan C. Kemudian yang ketiga kita masuk matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Jadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam, matematika memberikan kontribusi yang cukup besar. Nah, kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam itu lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk perhitungan dan pengukuran. Nah, di samping hal lain seperti bahasa, metode, dan lainnya, hal ini sesuai dengan objek ilmu alam, yaitu gejala-gejala alam yang dapat diamati dan dilakukan penelaahan yang berulang-ulang. Jadi berbeda dengan ilmu sosial yang memiliki objek penelaahan yang kompleks dan sulit dapat melakukan pengamatan. Nah, di samping objek penelaahan yang tak berulang, maka kontribusi matematika tidak mengutamakan pada lambang-lambang bilangan. Adapun ilmu-ilmu sosial dapat ditandai oleh kenyataan bahwa kebanyakan dari masalah yang dihadapi tidak mempunyai pengukuran yang mempergunakan bilangan dan pengertian tentang ruang adalah sama sekali tidak relevan. Nah, kemudian mengapa seorang ilmuwan itu menggunakan model matematis? Jadi yang pertama, jadi karena bahasa matematika itu merupakan suatu cara yang mudah dan memformulasikan hipotesa keilmuan. Nah, cara ini memaksa ahli teori dalam berbagai ilmu untuk yang persis dan jelas. Juga hal ini akan memaksa dia untuk meninggalkan perincian yang tidak penting. Nah, sekali model ini diformulasikan dalam suatu yang abstrak, nah maka dia merupakan cabang dari matematika. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa penjelasan tentang sarana ilmiah dalam bahasa dan juga matematika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.